A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Boyolali wajahnya tampan, bersamanya pergi lamaran. Jangan menyesali kehidupan, karena semuanya memberikan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang ada orang yang ia tidak bersyukur dengan kehidupannya. Ketika Allah takdirkan ia menjadi seorang yang miskin, tidak banyak hartanya, ia selalu mengumpat. Ia selalu bertanya-tanya, kenapa saya seperti ini, kenapa dan kenapa seperti itu. Selalu bertanya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ia menyalahkan Tuhan. Menyalahkan siapa yang memberi ia rezeki, siapa yang memberikan ia mata, siapa yang menyempurnakan seluruh tubuhnya. Ia hanya fokus pada keadaan tidak banyak harta. Di sisi lain ada orang yang dia mungkin secara fisikly kurang sempurna seperti kita. Ia matanya tidak bisa melihat. Ia kakinya kurang sempurna. Ia tangannya masih jauh dari kata menakjubkan. Tapi hatinya ia bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena ia menjadi seorang manusia, bukan binatang. Ia masih bisa berzikir, ia masih bisa bersyukur, sholat, meskipun tidak sempurna seluruh tubuhnya. Dua hal yang berbeda ini, teman-teman. Oleh karenanya, jangan pernah menyesali apapun kondisi kita. Mungkin hari ini ada yang masih jomblo, pengen nikah, kok masih belum juga dapat jodohnya. Jangan marah-marah, ada waktunya. Kalau kata artis Indonesia, indah pada waktunya. Berarti belum saatnya sekarang. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya kita ini diharapkan untuk senantiasa bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menghadirkan apa yang belum ada. Yang hari ini kita bisa mengingat bagaimana kisah seorang tukang roti. Ia selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika dia memiliki keinginan, hingga sampai yang sangat menakjubkan dari kisahnya tukang roti ini adalah bagaimana ia ketika membuat adonan roti selalu berzikir. Dan seluruh yang dia harapkan, ia inginkan kepada Allah, itu semua terkabul. Kecuali satu, yaitu berjumpa dengan seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Muridnya, imam yang besar, yang hari ini kita sebut sebagai salah satu mazhab. Imam Hanbal, beliau dari Basrah. Dia tidak punya keinginan untuk pergi ke Baghdad, tapi hatinya kok pengen banget pergi ke sana. Hingga akhirnya ia pun berjalan dan sampai di Baghdad. Ia ketika mau tidur malam pada Isya di masjid, ternyata dia diusir oleh marbotnya. Kenapa? Gak boleh tidur di masjid. Hingga akhirnya beliau mengalah. Mau tidur di pelataran masih gak boleh, jangan tidur. Pada zaman itu emang gak kayak hari ini. Hari ini teman-teman bisa lihat saya tinggal di Jakarta, teman-teman entah di mana, bisa di Bogor, bisa di Bandung, bisa di Cipanas, bisa juga di luar negeri. Hari ini kita bisa lintas dunia maya. Tapi dulu belum. Orang itu kenal namanya Imam Ahmad, tapi tidak tahu rupanya. Sehingga marbot ini mengusir Imam Ahmad ini hingga ia didorong ke jalan.
Dan di seberang masjid teman-teman, ada seorang tukang roti yang tadi saya ceritakan. Ia memperhatikan orang ini, ya ampun, kasihan sekali. Hingga ia turun, dia keluar, dia mengajak Imam Ahmad ini, kalau mau yuk tinggal nginep di tempat yang sempit, tempat saya, kalau engkau berkenan. Hingga akhirnya Imam Ahmad karena di masjid tidak bisa, ia pun akhirnya mengikuti tukang roti tersebut. Akhirnya beliau nginap, dan di sana ketika nginap itu ada pemandangan yang luar biasa yang sungguh menakjubkan buat seorang Imam Ahmad. Apa? Tukang roti ini setiap mengadon, mengambil air, mengambil tepung, menaburkan telur, ia selalu mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi yang keluar dari mulutnya hanya istighfar. Tidak bertanya, tidak ngobrol sama Imam Ahmad yang baru saja diberikan tempat. Ia terus beristighfar. Hingga akhirnya Imam Ahmad ini bertanya, wahai Tuan, sejak lama engkau melakukan ini? Oh, saya sudah lebih daripada 25 tahun. Kata Imam Ahmad, lantas apa yang kau dapatkan dari berzikir seperti itu? Kata beliau, saya selalu mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan hanya satu yang belum saya dapatkan. Imam Ahmad bertanya, apa itu gerangan? Saya pengen sekali bertemu dengan Imam Ahmad. Dan sampai saat ini saya belum ketemu dengan beliau. Masya Allah. Tukang roti ini gak tahu bahwa orang yang di depannya adalah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad seketika mengerti, memahami kenapa ia dari Basrah ingin pergi ke Baghdad. Ternyata hanya gara-gara istighfar tukang roti tersebut. Akhirnya Imam Ahmad ini bertakbir. Dan begitu pula dengan tukang rotinya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kehidupan yang mana tidak perlu disesali. Selalu kita bersyukur, akan ada selalu pelajaran dalam kehidupan kita. Jadi apapun itu, yang penting kita hatinya terpaut kepada Allah, insya Allah semuanya bisa terkabul. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ajaban amlil mu'min, in amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan kehidupan seorang mukmin itu, seluruh urusan itu baik. Walaysa dzaka lihadin illa lil mu'min, dan ini tidak didapatkan kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra syakar, jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, fakana khairun lah, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara, fakana khairun lah, dan jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar, dan itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya yuk, nggak perlu kita menyesali hari ini kita seperti apa. Cukup bersyukur. Jadi bawahan kita bersyukur, jadi atasan apalagi jadi ASN kita bersyukur, jadi makmum kita bersyukur, jadi suami kita bersyukur, sudah menikah belum menikah tetap bersyukur. Kenapa? Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambahin, tetapi jika kalian kufur maka azab itu sangat pedih. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang Allah bimbing hatinya menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan selalu menginginkan kebaikan buat orang lain. Karena sejatinya kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali lagi kepada kita. Sebagaimana ketika kita melempar bola ke tembok, maka dia akan kembali lagi kepada kita. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.